Taksonomi Bloom adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam pendidikan untuk menggambarkan tingkat-tingkat pemahaman dan kemampuan kognitif siswa. Tujuan utama taksonomi Bloom digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur tujuan pembelajaran seperti apa yang seharusnya siswa ketahui atau mampu lakukan setelah menyelesaikan suatu pelajaran atau kursus. Taksonomi Bloom terdiri dari tingkat-tingkat pemahaman yang berkembang dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Ini meliputi yang pertama, pengetahuan, mengingat fakta-fakta dan informasi. 2. Pemahaman, menafsirkan, merangkum atau menjelaskan informasi. Ketiga, aplikasi, menggunakan pengetahuan dalam situasi baru atau kontekstual. 4. Analisis, memecah informasi menjadi komponen-komponen dan mengidentifikasi hubungan antara mereka. 5. Evaluasi, mengevaluasi informasi atau argumen berdasarkan kriteria tertentu. 6. Kreativitas, menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru berdasarkan pengetahuan yang ada. Taksonomi Bloom dapat digunakan oleh pendidik untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman yang diinginkan. Ini membantu guru mengembangkan tes, tugas, dan metode pengajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran di kelas merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Sebelum pelaksanaan pembelajaran, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran tersebut perlu lebih awal diinformasikan kepada siswa. Apabila dalam pelajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak tahu mana pelajaran yang penting dan mana pelajaran yang tidak. Taksonomi tujuan pendidikan merupakan suatu kategorisasi tujuan pendidikan yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan terdiri dari domain-domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Berbicara tentang taksonomi perilaku siswa sebagai tujuan belajar, saat ini para ahli pada umumnya sepakat menggunakan pemikiran dari Bloom sebagai tujuan pembelajaran yang dikenal dengan sebutan taksonomi Bloom atau Bloom's Taxonomy. Taksonomi Bloom membantu dalam merancang kurikulum yang seimbang dengan memastikan bahwa aspek-aspek berbeda dari pemahaman dan keterampilan diperhitungkan. Melalui taksonomi ini, pengajar dapat mengukur kemajuan siswa dengan lebih baik karena mereka dapat melihat apakah siswa hanya mengingat informasi atau benar-benar menguasai dan mampu mengaplikasikannya. Taksonomi Bloom juga membantu siswa memahami tingkat pemahaman apa yang diharapkan dari mereka dalam suatu kursus dan dapat memotivasi mereka untuk mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Penting untuk diingat bahwa taksonomi ini merupakan suatu kontinuum. Siswa dapat bergerak dan tingkat pemahaman yang lebih rendah ke yang lebih tinggi melalui pendidikan dan praktik. Konsep taksonomi Bloom terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif yaitu di mana pada ranah ini mengurutkan kemampuan siswa berdasarkan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif yaitu penguasaan siswa pada ranah ini dapat dilihat dari aspek moral yang ditinjau melalui perasaan, nilai, motivasi, dan sikap siswa. Yang terakhir, ranah psikomotrik. Ranah psikomotrik yaitu dapat ditinjau melalui aspek keterampilan siswa yang merupakan implementasi dari kegiatan belajar mengajar di kelas.
Adapun kesimpulan bahwa taksonomi belum merupakan struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mulai dari 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik.